皆さん、こんにちは。時間になりましたので、コレクティブと考えるパンデミック以降の地域文化活動、アートの可能性、オンライントーク最終回を開催いたします。本日が最終回となりますが、最後までどうぞよろしくお願いいたします。広田先生のガイダンスに始まり、ジャワのジョグジャカルタ、スラバヤ、スラウェシのマカッサル、首都ジャカルタ、スマトラのソロック、東ヌサトゥンガラのモロとインドネシアを西へ東へ旅を続けてきました。最終回の本日は、本企画の旅立ちの島、ジャワ島に戻り、西ジャワ州のジャティワンギという村を拠点にしながら、国内外で活躍を続けるジャティワンギアートファクトリーから、その創設者の一人であるアリフ・ユディさんにお話を伺っていきます。アリフさんは、インドネシアの街並みを象徴するような赤い瓦屋根の産地として有名なジャティワンギで生まれ育ち、90年代にはバンドンでギャラリーの設立やバンドンパフォーマンスアートフェスティバルの運営などアート活動を展開していきます。その後、アートはアートの世界に閉じられていることに疑問を感じ、地域コミュニティで社会と関わることを模索し、2005年、故郷のジャティワンギに戻り、ジャティワンギアートファクトリーを設立しました。実は、ジャティワンギアートファクトリーは2014年に福岡アジア美術館で開催されたアクアプロジェクトという九州大学の学生らの企画によるアジアの現代美術展、世界のありか、インドネシアと日本に出品されており、それ以降、福岡や滋賀、兵庫などの瓦の産地の調査や、その他展覧会への出品など、日本でも多くの活動をされています。本日はその豊富な経験を踏まえ、ジャティワンギアートファクトリーの現在についてお話をしていただきます。それでは、アリフさん、よろしくお願いいたします。Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Senang sekali saya hadir di sini. Kak Yuki, terima kasih. Uh, Hari ini luar biasa di hari Minggu yang luar biasa di sini. Cuaca juga cukup bagus hari ini di Jatiwangi. Tidak terlalu panas, agak mendung sedikit. Sebenarnya senang sekali kalau diundang untuk membicarakan Jatiwangi Art Factory. Selain mungkin bisa berbagi, tetapi yang paling besar buat saya adalah setiap undangan untuk membicarakan Jatiwangi Art Factory seperti sedang melihat diri saya sendiri. Jadi mungkin nanti presentasi saya lebih banyak bagaimana rasa saya dari tahun ke tahun sampai hari ini. Tentu saja apa yang saya rasakan akhir-akhir ini setelah adanya COVID-19 ini betul-betul sebuah pertanyaan besar tentang Jatiwangi Art Factory, tapi saya tidak akan terlalu begitu jelas membicarakan soal situasi COVID di sini. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami di sini bersama teman-teman. Boleh share screen ya. Baik, ini foto pertama, ini foto rumah ibu saya. Rumah ibu kami tepatnya karena ibu kami itu menerima siapapun yang datang di sini. Rumahnya tidak dikunci, selalu terbuka dan cukup leluasa untuk hingga siapapun bisa datang ke rumah ini. Ini rumah saya waktu kelahiran saya, dan 2005 saya kembali lagi ke rumah ini. Ya, mungkin ini yang membuat kemudian banyak orang dari berbagai negara, berbagai bangsa, suku, agama gitu untuk datang ke sini dengan leluasa ketika saya bersama teman-teman membuat program residensi. Ini ibu saya selalu
pagi-pagi selalu akan duduk di dapur, menyiapkan makanan untuk banyak orang. Rata-rata 20 orang bisa ikut makan di sini. Dan kalau lagi ada program di sini bisa sampai 200 orang tinggal dan makan di sini. Dan ibu saya selalu menganggap siapapun menjadi bagian keluarga di sini, menjadi keluarga baru dan mempertemukan orang datang dari tempat lain hingga terasa menjadi satu keluarga besar. Ya, tentu saja kami nggak pernah menyebut diri kami pada tetangga kami atau warga desa sini sebagai kolektif seni karena memang tidak penting buat orang sini sebagai kolektif seni. Tapi warga sini merasakan betul bahwa kita satu keluarga besar yang bersama-sama saling menguatkan identitas. Nah, di foto yang sebelumnya, sebelumnya ini adalah satu proyek kami tentang membuat video, karya video yang teman-teman muda ini membuat program nanti di TV desa untuk menguatkan identitas kita gitu di sini. Ya, saya akan masuk ke Jatiwangi. Jatiwangi ini memang tempat genteng, kalau di Jepang disebutnya Kawara. Ini adalah pusat genteng terbesar saya kira di Asia Tenggara karena hampir 4 kecamatan ada di sini membuat genteng. Ini berawal dari tahun 1905 ketika Belanda membuat pabrik gula di Jatiwangi. Ya. Dan dari situ masyarakat Jatiwangi kemudian membuat industri genteng yang cukup kuat dan kemudian seperti salah satu tempat atau ya Jatiwangi ini menjadi penyumbang peradaban kota-kota di Indonesia karena gentengnya datang dari Jatiwangi. Ya. Ya, kalau kita datang ke Jakarta, ke Bandara Internasional Jakarta, itu gentengnya dari Jatiwangi. Dan dengan kata lain, kalau tidak ada genteng Jatiwangi, mungkin tidak ada kota Jakarta dan juga kota-kota lain di Indonesia. Dan nggak akan ada dokter atau presiden karena kalau tidak ada genteng nanti rumahnya kebocoran sama hujan. Nah, sejak tahun 97 saya kira pabrik genteng di Jatiwangi mulai menurun dari yang waktu era baiknya di tahun 80-90-an itu ada 600 pabrik genteng di Jatiwangi dan sekarang mulai menurun menjadi sekitar 180-an pabrik genteng. Setelah ada moneter di era 98. Ya. Dan ada lagi bahwa kemudian genteng sudah mulai ada bahan lain karena ada dari zinc, ada dari semen untuk menggantikan genteng dan ini menjadi berat buat industri genteng di Jatiwangi sekarang. Dan sekarang kesulitan lagi adalah para pekerja genteng itu menjadi sulit karena sekarang banyak pindah ke pabrik-pabrik tekstil, garment, dan manufaktur lainnya yang datang sekarang membuat pabrik di Jatiwangi. Nah, tepat 100 tahun ketika Belanda membuat pabrik gula Jatiwangi di tahun 1905, di 2005 Jatiwangi Art Factory berdiri, jadi tepat 100 tahun. Ya, lalu kami coba menawarkan makna baru dari tanah melalui aktivitas seni dan budaya. Ya, bahwa tanah sebelumnya bagi masyarakat Jatiwangi adalah komoditas dagang dan menghidupi perekonomian Jatiwangi, kemudian oleh kami dibikin relasi baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi sebelumnya kalau dijelaskan singkat, tanah sebelumnya sebagai lahan, kemudian jadi bahan
gitu. Kemudian buat kami sekarang jadi gagasan. Ya. Kita kadang-kadang membuat tanah menjadi alat musik, menjadi sebuah festival musik, menjadi kompetisi para pekerja genteng, ada ritual baru yang kita buat, tanah menjadi makanan, tanah menjadi pertanian yang supranatural istilah kami yang di luar kebiasaan pertanian sekarang, aksesoris, dan sekarang tanah sebagai konsep kota terakota. Ya. Dan ini kami ingin sekarang setelah ada pandemi kami ingin kembali menguatkan lagi tanah sebagai satu elemen ekosistem yang juga kedudukannya serupa dengan manusia. Jadi punya hak yang sama untuk hidup dan menghidupi di Jatiwangi. Ya. Kita pengen sekali mengatakan bahwa tanah itu bukan komoditas, tapi sebagai identitas kultural. Ya. Dan kami memulai untuk ikrar bersama sebagai tanah sebagai identitas kultural di tahun 2012 ada rampak genteng di mana semua orang membunyikan kawara dengan jumlah yang cukup besar. Lalu ada pernyataan bersama bahwa kami akan menghormati hak-hak tanah, kami akan menghargai hidup di mana kami berpijak, dan kami akan bijaksana mengelola tanah. Dan itu dikatakan bersama-sama oleh warga Jatiwangi dengan puluhan ribu orang. Iya. Itu semua orang terlibat, baik polisi. Jadi ini rampak yang semua orang Jatiwangi terlibat. Ini betul-betul perayaan besar dari masyarakat Jatiwangi hingga kita nggak membuat sama sekali nggak membuat perizinan yang biasanya orang Indonesia kalau bikin keramaian semacam ini dengan banyak orang biasanya harus izin dan sangat sulit. Tapi di sini kita mudah sekali karena polisinya ikut, tentaranya ikut, kepala desa ikut, pengusaha genteng ikut, pekerja gentengnya juga ikut. Jadi semua terlibat di sini hingga kita nggak terlalu kesulitan untuk mengambil izin, minta izin keramaian. Dan ini juga kemudian di tahun 2018 geng motor yang biasanya berkelahi itu ikut terlibat di rampak genteng ini. Hingga acara berlangsung dengan aman, tertib, dan kita bisa makan-makan bersama. Nah, sebelum acara rampak genteng ini, sebulan sebelumnya ada program kami adalah bakar berjamaah. Bakar berjamaah itu bersama-sama. Nah, kami membuat alat musiknya dari tanah liat, lalu orang-orang juga membuat, banyak sekali orang membuat, dan lalu kita membakarnya bersama-sama. Dan buat kami ini mengejutkan karena mungkin pertama kali warga Jatiwangi membuat alat-alat musik, kadang-kadang juga alat-alat pakai buat minum dan seterusnya dari tangannya sendiri. Mereka hanya membuat genteng, tapi tidak membuat alat-alat lain yang mestinya nggak usah beli kalau gelas, piring, dan sebagainya. Ya, dan kalau lihat dari ininya, dari dekorasinya, kami seperti kayak upacara di Bali, upacara ngaben, ritual ngaben. Kami juga selain itu menghargai tanah, pengelola tanah seperti petani, bukan hanya pekerja genteng. Kami juga mengirim ke acara Biennale di Taiwan, Contemporary Asian Biennale di Taiwan. Kami mengirim 2 petani ke sana.
Di karya ini dua petani itu menawarkan investasi ke pengusaha-pengusaha di Taiwan tentang lahan pertanian di depan rumah. Ya, ini fotonya. Jadi petani itu menawarkan bagaimana setelah ada perubahan Jatiwangi karena datangnya pabrik-pabrik super canggih dari berbagai negara yang datang ke Jatiwangi berbentuk pabrik tekstil, pabrik garment, sepatu, dan sebagainya. Nah, warga menawarkan bagaimana kalau investor dari luar ini berinvestasi pada pohonan. Nah, dan ini barangkali sebuah uh, karya performatif yang secara kekaryaan tentu saja si petaninya tidak terlalu mengerti apakah ini seni atau bukan, tapi bagi mereka bahwa mereka bisa bernegosiasi dengan keluar bernegosiasi dengan negara lain. Ini adalah pengalaman pertama dan kemudian menjadi energi untuk membangun pertanian di halaman rumah. Saya akan pindah lagi ke hari ini, apa yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir ini sebelum pandemi, yaitu datang, sekali lagi saya menegaskan, datangnya gelombang modal asing datang ke Jatiwangi melalui pabrik-pabrik modern. Ya, di slide kita lihat ini pabrik-pabrik baru, berbeda dengan yang ini. Ini adalah pabrik genteng. Ya, dan karena itu kemudian kami mencoba membuat gerakan bersama warga sini untuk mendorong pemerintah Majalengka sebagai kabupaten kami untuk menjadikan Kabupaten Majalengka menjadi kabupaten kota terakota. Ya, kenapa kemudian terakota? Sebagai bahan utama dari pembangunan tata ruang Majalengka, karena memang sebagai sumber daya alamnya ada, sebagai sumber daya manusianya yang ahli pada mengolah tanah untuk menjadi terakota juga ada. Jadi ini kota terakota ini menjadi kota yang masuk akal. Dan saya kira ini kabupaten pertama yang punya rancangan kotanya yang paling cukup jelas. Yang kota biasanya didesain dari Jakarta, dirubah dari Jakarta, dan dipaksakan untuk berubah hingga wilayah yang dirubahnya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di slide ini kita lihat peta tata ruang wilayah Kabupaten Majalengka yang ini kursor saya ini Jatiwangi, kawasan pembuat terakota, genteng, bata, atau apapun yang berbasis bahan dari tanah liat. Dan sekarang ini menjadi keputusan bupati di mana semua bangunan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka minimal harus tampak terakota 30% dari bangunan tersebut. Dan ini menjadi dari Gubernur Jawa Barat, ini adalah salah satu dorongannya untuk menetapkan kota terakota Majalengka. Nah, di sini sudah dilakukan beberapa ruang-ruang publik sudah menjadi ruang publik berbahan terakota. Jadi ada alun-alun terakota, sudah ada beberapa. Ini di slide-nya ada ini alun-alun semua memakai bahan terakota. Ya, dan
sedang dikerjakan sampai 5 tahun ke depan. Bangunan-bangunan baik bangunan pemerintah maupun bangunan-bangunan yang tampak di bangunan warga yang tampak di depan jalan. Dan saya kira ini sedang berjalan dan menarik. Kalau nanti kita lihat ada teman-teman yang datang ke sini, kita bisa lihat progresnya. Tetapi setelah ada pandemi, ini kita merasa tidak cukup. Ya, bahwa ternyata setelah kami merancang kota ini secara lama, bertahun-tahun bekerja, tetapi setelah ada pandemi, kami harus berpikir ulang tentang tata ruang kami. Dan kami sekarang mulai menyambungkan gagasan kota terakota ini pada sinergi dengan pertanian, pangan, iklim, pendidikan, dan sebagainya. Ya. Nah, karena sekarang kami punya program Trienal Terakota untuk program di bulan Oktober, kami mengundang banyak seniman dan arsitek juga ahli ekologi untuk terlibat pada proyek Trienal Terakota ini. Dan kami mendorong Gubernur Jawa Barat yang kebetulan juga dia urban planner untuk merancang kota terakota post pandemi sebagai karyanya, sebagai karyanya. Dan saya kira setelah pandemi ini, kami tentu saja ketika pandemi ini sedang naik-naiknya di Jatiwangi, kami juga mengerahkan banyak kegiatan, mulai dari menyiapkan APD, membuat APD karena memang agak kesulitan di sini membuat makanan seperti pada umumnya warga membantu warga. Ya. Dan saya akan lihatkan bagaimana kami bekerja menangani COVID sebelum saya bicara soal kota terakota. Ya, di slide ini kami sedang melakukan bagaimana edukasi pada warga, baik mulai berbicara soal nutrisi, soal protokol kesehatan, soal bagaimana harus tinggal isolasi ketika dinyatakan positif di rumah gitu. Ya, ini setelah ibu kami meninggal, kami kemudian membuat simulasi bagaimana menangani jenazah untuk diurus secara agama Islam, tetapi karena terlalu banyak yang meninggal, kemudian Satgas COVID yang bertugas untuk menangani COVID itu kesusahan, makanya kemudian kami mengedukasi warga bagaimana mengelola jenazah COVID. Dan ini tidak cukup buat kami karena ternyata kita memang harus merancang tata ruang wilayahnya agar kita berdampingan dengan COVID tetapi aman dan seterusnya. Jadi kita harus, kalau kami di sini kita harus sama-sama bersama pemerintah dan seterusnya untuk membangun kota terakota ini menjadi kota yang sehat, kota yang punya akses informasi yang baik, bukan hanya bagus secara visual, secara terakota. Jadi mungkin kita bisa diskusikan di sini bagaimana membangun sebuah kota di sini, di Majalengka yang belum jadi secara betul, sungguh-sungguh belum terjadi membangun kota terakota ini, tetapi dengan bayangan post pandemi.
Jadi siapapun yang ada di sini, teman-teman, saudara-saudara yang ada di Zoom ini, jika mau menguji bagaimana sebuah wilayah ditata dengan baik, mari sama-sama berkolaborasi di sini. Nah, ini kalau lihat skema besar di Jawa Barat, ini adalah segitiga rebana, ada segitiga yang akan dibangun oleh Jakarta, ada pelabuhan di Subang, ada sudah ada bandara internasional di kami, terus ada pelabuhan nanti di Cirebon. Ya, ini yang saya di Lingkari ini dekat kami itu di sini, di dekat sini. Jatiwangi itu dekat sini. Jadi perubahan akan besar datang ke wilayah kami, ke Jatiwangi, dan dengan itu kami menawarkan rancangan kami ke Kabupaten Majalengka agar ini datang dari warga, bukan datang dari entah siapa yang datang merubah wilayah kami. Ya, dan kami menawarkan ke Kabupaten Majalengka dan menjadi keputusan Bupati dengan catatan bahwa kota yang akan dibangun nanti 5 tahun ke depan nanti akan terlihat harus menjadi kota dengan rasa ibu. Dan ini kalau secara tagline, kota terakota, sebuah kota dengan rasa ibu. Ya, kenapa kemudian ada kata ibu di belakang sebuah kota? Seperti saya jelaskan di awal pembicaraan saya, bahwa ada seorang ibu yang kemudian menyiapkan semua segala sesuatu untuk yang datang dan memberi peluang bagi yang tinggal untuk bersama-sama bekerja sama. Jadi ini kota, catatannya adalah ini kota rasa ibu, seorang ibu yang merawat, seorang ibu yang melindungi, seorang ibu yang menghormati semuanya yang tinggal di situ. Sebab saya bersama teman-teman yang lain di Jatiwangi Art Factory ke berbagai negara, datang ke banyak kota, itu rasanya seperti kota laki-laki, di mana kita harus bertempur, saling berebut, saling meniadakan. Dan kami mau mengembalikan lagi, mencoba mengembalikan lagi menjadi kota di mana ibu seperti seperti bumi, ibu tanah bagi kami. Baik, apakah saya boleh segini dulu untuk memancing obrolan? はい、ありがとうございました。今回、有吉さんに、ジャティワンギアートファクトリーの活動、そして、大部分を、今のそのジャティワンギの状況、歴史的な背景から状況について、いろいろお話ししていただきました。今回のお話っていうのは、かなりその、有吉さんの、プレゼンの中では、ジャティワンギという、町の、これからというか、そういったところについての話が多かったと思っていて、でそれは今までの、他の地域で活動しているコレクティブとは、またその土地、その場所ですね、活動している場所に対する、関わり方というか、そういうものが、また少し違うのかなというふうに、感じました。実際自分が、そのジャティワンギを訪れる前に聞いていた話では、どうやらもうジャティワンギの村自体がもうアートで成り立っているというか、そういった活動で成り立っている、ある文章の中ではまるでおとぎ話のような場所であったというような風にも書かれていたりするんですが、実際に自分は今回、アリスさんが話してくれたこの2018年のジャティワンギの住民のほとんどが訪れたっていう儀式のことですね。それに実はあの時参加していまして、
で、まあ、その盛り上がりといったら、とてつもないものが実際ありました。で、その時、まあ、先ほど写真にもあったように、もう本当に大勢の人たち、で、主に、小中学生の、生徒たちが、まあ、中心にたくさんこう学校ごとにこう並んでいて、で、その中でこう次々と、まあ、パレードだったり、歌を歌ったり、その瓦を使った、まあ、楽器で演奏したりという風に、すごいフェスティバルとしてもかなりの盛り上がりを見せていたし、でそこで突然、まあ、スコールというか、大雨が降ってきたんですけど、それでこうみんな、中止にしてそこからいなくなるっていうことではなくて、まあ、その雨にこう負けないくらい今度大きな声をみんなでこう出していったりっていうような、もう本当に地域の住民が、まあ、全員がそこでなんかこう一体となっているような感じを本当に自分もそこで実感したし、その、アートで街が成り立ってるっていうことが、なんか大げさな表現ではなかったんだなっていうことを実感して、すごいそれが印象に残ってます。で、やっぱり、そういうことがどうしてこの一つの、まあ、コレクティブというか、コミュニティというか、一つのそういう、まあ、アート活動をしている人たちにこんな村全体がこう巻き込まれていくようなことができるんだろうかっていうことは、そこからまあいろいろ考えていったんですけど、今日のお話を聞いているとやっぱり、まあ、常にその土地のことをまあ考えていき、そこの住民の人たちと、これからのことを考えて何かを起こしていくっていうそういうところが、まあ、そのアートとかよりも前に、根底にあるっていうところがよく分かって、すごい、まあ、腑に落ちたというふうに感じました。興味深いお話ありがとうございました。インドネシアに行くたびに赤い瓦からなる建物の屋根の色がとても印象的です。赤い色はジャティワンギの土の色から来ているのでしょうか？ Ya, saya kira sebagian besar tentu saja dari Jatiwangi karena eh, banyak sekali pabrik genteng di sini dan produksinya cukup kuat hingga itu di akan terlihat banyak kalau lihat di belakang gentengnya pasti ada merek Jatiwangi. なるほどですね。そのジャティワンギ以外で生産されているその瓦と、何かその色の違いとかっていうのはあるんですか？ Hampir serupa. Sebenarnya secara warna dia memang warna terakota. Tapi yang beda adalah tanah Jatiwangi itu cukup kuat. Jadi tanah Jatiwangi memang paling cocok untuk bahan bangunan. Cuma kita juga sedang kembangkan menjadi bentuk-bentuk lain, mulai dari tableware, kadang-kadang juga kita buat patung gitu. Tetapi dengan pengolahan tanah yang berbeda. Nah, ini tanah Jatiwangi sekarang bisa saya minum. Kami buat sendiri-sendiri. はい、ありがとうございます。Terima kasih. 次の質問です。街並みデザインのためには、行政の専門家との共同作業が必要だと思います。メンバーには村長や郡長や市長などの人々が含まれますか？ Ya, ya betul kami memang tidak bisa bekerja sendiri dan kami juga tidak sedang mengatasi apapun di sini dengan mengatakan bahwa kami bisa menyelesaikannya. Karena ini adalah persoalan bersama, maka sebaik mungkin kita melibatkan banyak orang untuk terlibat di komunitas kami, gitu. Jadi kami senang mengundang orang untuk baik dari kepala desa, siapapun yang mau terlibat di komunitas ini, tentu saja lewat seni. Karena dengan begitu kemudian orang menjadi cair dan di sini berkumpul dengan enak, kemudian kita bisa ngomong soal imajinasi wilayah kami di masa depan bersama-sama gitu. Lalu kemudian kami juga setelah itu semua anggota dari berbagai bidang itu mengerjakan sesuai bidangnya. Ya, dan saya kira yang paling apa
yang paling kalau buat kami lewat seni lebih efektif untuk mempertemukan orang, terus sama-sama membicarakan siapa diri kita, terus mau diproyeksikan macam apa diri kita dengan wilayah yang ada di sini. Saya kira ini kalau pakai bidang lain, misalnya bidang ekonomi atau politik, ketika orang berkumpul langsung, kalau bidang politik langsung penuh kecurigaan dan seterusnya karena konsentrasinya lebih banyak memperebutkan kekuasaan. Kalau bidang ekonomi yang mengumpulkan dan menjadi penggerak dari warga sini kemudian berantem karena akan membicarakan lebih awal soal untung rugi dan seterusnya. Jadi kalau di sini kita itu kalau dianggap sebagai kelompok seni, ini bukan kelompok seni otodidak sebenarnya, tetapi siapapun yang ke sini otomatis jadi seniman. Karena lebih mudah jadi seniman di sini ketika diundang kemana-mana, misalnya kepala desa atau polisi atau siapapun yang bukan seniman, tetapi diundang ke Jakarta, dia dapat kesempatan untuk memegang mic, ngomong di depan menteri, jadi dia bisa leluasa ngomong soal masalahnya di sini dan seterusnya. はい、ありがとうございました。Sama-sama. 次に行きたいと思います。はい。2005年の設立以降、ジャティワンギアートファクトリーの活動が非常に多様化し、拡大していることに驚きました。規模の大きな都市整備プランなど初めて聞いたので驚きました。先ほどアリフさんは地方都市のまちづくりにはジャカルタが主導権を持つと話されましたが、現在のジャティワンギでのまちづくりは地方行政が主導権を持って進めることができるようになったのでしょうか。Ya, betul. Ini mungkin ini pertama kali ada inisiatif dari warga untuk menjadi kerja bersama antara pemerintah dan warga gitu. Ini menarik untuk dilihat. Jadi biasanya kalau pembangunan itu kan datangnya dari atas gitu, kemudian turun top down gitu. Nah sekarang kita apa yang kita andaikan kota terakota itu datang dari inisiatif warga ke pemerintah kabupaten. Dan ini masuk akal ketika misalnya secara bahan baku, secara sumber daya manusia gitu, bahwa tanah liat di Jatiwangi cukup untuk pembangunan kotanya, dan secara alam dia lebih ekologis karena biasanya pembangunan itu datang bahannya itu ngambil dari tempat lain, misalnya semen, baja, dan seterusnya. Dan itu kan selain mengeksploitasi alam juga biaya transportasi memindahkan sebuah produk itu juga besar sekali gitu. Jadi saya kira ini jadi masuk akal ketika kita tawarkan ke pemerintahan kabupaten, dan bupatinya senang karena ini menjadi panduan atau arah dari apa yang ingin dicapai di wilayahnya. はい、ありがとうございます。次ですね。設立当初行っていた国内外のアーティストを一般家庭にホームステイさせて制作するといったレジデンスプログラムは現在どうなっていますか。COVID の影響で休止しているのでしょうか。Ya, betul. Sekarang sampai dikatakan tidak ada program yang kunjungan yang datang untuk residensi ke sini. Kami juga khawatir karena mungkin bukan hanya kami yang terdampak, tapi juga mungkin yang datang bisa terdampak oleh kami. Memang agak susah untuk itu.
Tetapi bahwa di COVID ini kami punya kesempatan untuk merasakan lagi sebenarnya kerja-kerja kami sebelumnya. Jadi kerja-kerja kami sebelumnya yang merasa bahwa kami sudah menggerakkan orang, mengumpulkan banyak orang, lalu mencoba berdialog untuk mengarah kemana kita harus menuju nanti ke depan gitu. Setelah ada COVID ini kita harus bertanya ulang soal itu. Ya, Iya. dan misalnya di beberapa program kami sekarang, misalnya Forum Dua Tujuan, yaitu forum rembuk, forum diskusi warga di sini, itu masih berlangsung tiap bulan, setiap tanggal 27, tapi memang melalui Zoom banyaknya. Terus beberapa program memang agak dibatasi untuk ketemu banyak orang, tetapi agen-agen teman kami yang ada di desa-desa di wilayah Majalengka masih tetap berkumpul untuk membicarakan banyak hal dan masih tetap bekerja untuk banyak hal juga. Beberapa program kita siasatin karena harus melakukan protokol kesehatan. Misalnya di program tahunan kami di Binaraga Jebor, saya akan share foto sebelumnya. Ini tiap tahun tiap tanggal 11. Nah, ini Binaraga para pekerja Jebor, pekerja pabrik genteng. Jebor itu istilah pabrik genteng di kami. Nah, ini para pekerjanya, dan langsung memang berkumpul dan seterusnya. Karena COVID kami kemudian punya format baru bagaimana orang-orang sehat yang kita anggap sehat ini dari pekerja genteng ini menularkan imunnya, menularkan semangat imunitasnya menjadi seperti ini sekarang. Ya, jadi kami Binaraga Jebor ini, Binaraga pabrik pekerja genteng ini kemudian disatukan dengan produk yang teman-teman buat juga di Majalengka, di Jatiwangi. Kemudian dibuatkan video iklannya semacam itu dengan modelnya adalah Binaraga pekerja genteng. Ya, dan hasilnya ini kita putar di Megatron di jalan raya yang kebetulan buat iklan produk-produk rokok dan seterusnya, hasil videonya kita putar di Megatron di jalan raya. Ya, ini tidak mudah sebenarnya negosiasi ini karena yang punya iklan di sini adalah produknya juga ada yang serupa, produk kopi, tapi yang itu produk kopi yang massal. Kalau ini ada iklan dengan Binaraga ini, dengan program ini adalah produk kopi lokal yang dibuat oleh teman kami sendiri. Ya, tapi ini cukup satu siasat agar tetap program berjalan dan semua orang dapat hadiah di program ini dan semua tetap gembira dan tetap menyebarkan imun sehatnya. Dan tahun ini juga ada rampak genteng karena ini 3 tahunan, pertemuan 3 tahunan. Nanti di bulan November ada rampak genteng lagi. Dan kami sedang menyiasatin bagaimana tetap berlangsung, tetapi ini menjadi satu program rampak di mana orang menjadi terlibat tapi sekaligus sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan COVID ini. Mungkin nanti bisa juga mengajak teman-teman karena rencananya offline juga online. Jadi mungkin yang online kita bisa mengajak teman-teman di Zoom meeting ini untuk membunyikan
sebuah produk yang melindungi kita dari hujan dan angin. はい、あり Terima がとうご kasih. ざいます。その今話してくれたボディービルのこと活動とかっていうのはかなりジャティワンギアートファクトリーの一つの大きな特徴だと思うし、それが単純にただボディービルをっていうことではなくて、その特産であってジャティワンギにとってすごい大事なその瓦っていうところから、その職人さんとのそういう関連からボディービルっていうところにたどり着いて、でそこから今度はこのコロナの中で、健康っていうところとつなげて、プログラムがどんどん発展していってるっていうのはすごい面白いところだと思います。それで、さっきの話の中で出てきた、いろんな他のプログラムが、オンラインで、なんとか継続できているっていうようなこととかがあったと思うんですけど、この、一連の今回の企画のトークの中でも、そのオンラインで何かをしていくっていうことは、一つの、これからの可能性として、どこのコレクティブもいろいろ考えて模索しながらやっているんですが、その中で一つのテーマとなってたのが、そのオンラインで得られる、コレクティブ的な感覚というか、オンラインで人と何か関わった時に、それが実際に集まることと、オンラインでそれが行われていることっていう、そこの感覚の違いみたいなものは、ジャティワンギアートファクトリーでは何か感じていることとかがあれば、ちょっと聞きたいなと思ったんですけど、そこはいかがでしょうか。Ya, ya tentu saja sebenarnya ini memang rumit ya. Buat kami itu memang rumit karena pertanyaan bagi kami ketika ada pandemi ini, apa yang kita anggap penting menjadi tidak penting, apa yang kita anggap positif menjadi negatif dan seterusnya. Jadi kita bongkar semua masalah apa yang terjadi di sini. Yang paling terasa adalah misalnya bahwa kami tidak merasakan bau dan indera peraba tidak berfungsi ketika online. Dan ini bagaimana penciuman sama peraba tangan ini misalnya itu bisa ada di medium apapun gitu. Dan ini sedang dipikirkan. Dan ini situasinya juga tetap offline online sebenarnya masalah COVID ini. Satu sisi masalah di kami adalah sekarang ini adalah soal perebutan ruang, perebutan lahan karena ada investasi asing yang juga datang sini baik dari berbagai negara dari selain Jakarta. Sekaligus kita juga berhadapan dengan virus gitu. Jadi ini lahan sedang diperebutkan untuk buat pabrik. Ini kita juga harus juga ngomongin soal bagaimana kita masih terhubung satu sama lain yang sedang dibatasin gitu. Nah, untuk itu kemudian kami baru minggu lalu, berapa hari lalu, maaf lupa, kita sudah mempunyai tanah baru yang kita siapkan untuk menandai di tengah-tengah di mana nanti akan berubah menjadi kawasan pabrik dan kita siapkan ini lahan ini, lihat ada di screen. Di slide ini adalah lahan baru kami yang kita siapkan untuk kesediaan tanah liat untuk produk-produk terakota. Tidak besar tanah kami, tapi kami akan ini di tengah-tengah lahan yang mungkin sebentar lagi akan berubah jadi pabrik-pabrik. Ya, dan kami juga sedang berjuang bersama teman-teman di sini untuk membebaskan tanah 8 hektar untuk kita buat menjadi hutan keramat. Ya, tanah yang ini, yang kecil ini, emang ini buat kami kalau mau membuat sesuatu dari tanah liat, kami siapkan. Nanti wilayah sebelah-sebelahnya akan menjadi hutan untuk hutan keramat yang akan dibiayai oleh patungan warga.
patungan tuh apa ya? Apa? Tahu. Iuran, apa? Kolektif dari uang warga sini dan juga warga manapun yang ingin melihat hutan. ます。 Oh,そうですね。 mohon maaf, ini program offline kami anggap ini program offline yang harus kami kerjakan juga. Tapi ada program online yang sebenarnya menitipkan pikiran-pikiran kebijakan pada pemerintahan Majalengka. Jadi ada dua kerja kami gitu, kerja untuk membuat produk terakota juga. Berikut kalau terakota itu produk yang paling cocok dengan bahan apapun, mau sama baja, sangat ekologis ininya. Jadi kami juga karena kita ngomong terakota, bahan terakota itu sangat ekologis, maka kami juga membuat hutannya. Tetapi juga kami menitipkan konsep kotanya pada Pemda. Jadi yang online-nya seperti menitipkan online, yang ini tetap kami kerjakan, yang lapangannya. はい、ありがとうございました。そうですね、まあ、オンラインで得られないものも、あって、まあ、それをどういうふうに乗り越えていくかということを考えながら、まあ、オフラインで続けていけることを模索しているというところで、まあ、我々も、これからまだまだ考え続けていかなければならないというようなことかなと思います。ありがとうございます。インドネシアにおけるアートと政治の関係は独特のものと勉強してきました。アリフさんは97年をどのように過ごされましたか？これはおそらくアジア通貨危機のことを指しているのかなと思うんですが、97年をどのように過ごしてきたのかという質問です。Ya, tentu saja semua orang terlibat di era itu ya. Semua orang turun terjalan, banyak kawan juga menggalang massa, semua terlibat di tahun-tahun itu. Tapi dari tahun itu kami kemudian juga menyadari bahwa setelah berhasil gitu, apa yang ditargetkan di tahun itu 98 itu untuk menggulingkan apa yang dianggap musuh bersama itu, kemudian rasa-rasanya kok nggak terlalu banyak berubah gitu dari apa yang dicita-citakan sebelumnya di 98 itu. Dan ini berlanjut sampai saya kemudian coba kembali ke Jatiwangi, baru menyadari bahwa sebenarnya mungkin setelah itu, setelah keruntuhan rezim Soeharto misalnya, di Jakarta atau di Bandung mungkin sudah mulai menyadari itu, tetapi di kota-kota kecil, di kabupaten gitu, itu masih terasa bahwa Orde Barunya masih kuat gitu. Ya, dan saya kira setelah reformasi itu lahir otonomi daerah, dan kami itu Jatiwangi Art Factory itu berdiri setahun setelah otonomi daerah. Dan ketika kami berdiri menjadi Jatiwangi Art Factory, memang dari awal kami punya moto bahwa kami itu sedang menyiapkan kekalahan dengan baik. Ya, itu kalimat itu belajar dari pengalaman bagaimana sebelum-sebelumnya banyak orang juga termasuk kami di sini itu melawan dengan keyakinan bahwa kita bisa memenangkannya, dan faktanya gagalnya lebih banyak gitu. Makanya kemudian kami tidak lagi heroik, tapi kami malah menyiapkan motonya terbalik. Jadi kami sedang menyiapkan kekalahan. Dan otonomi daerah yang dibayangkan akan menghasilkan karakter wilayah, arah dari wilayah,
sebuah kota kecil karena ini otonomi daerah itu tidak terjadi. Dan saya kira daerah-daerah tidak banyak berbeda dengan satu sama lain setelah otonomi daerah. Secara identitas, secara pengelolaan sumber daya, secara gaya, dan seterusnya tidak berbeda. Saya kira bukan karena kenapa tidak bisa begitu, ya apa? Kenapa tidak sebaik seperti yang diharapkan otonomi daerah itu? Mungkin masalahnya terletak pada tidak ada contohnya bagaimana otonomi daerah itu harus dibangun. Karena sebelumnya selama rejim Soeharto kita hampir diratakan semuanya, disamakan gitu. Ya, dan saya kira banyak sekali kepala daerah baik bupati, wali kota hampir tidak punya imajinasi seperti apa kotanya mau dibangun. Ya. Di masa COVID ini saya kira ini waktu yang tepat karena kekuasaan sentral itu tidak bisa mengendalikan daerah karena situasinya memang darurat. Dan ini waktunya di era COVID ini kita bisa kembali membicarakan otonomi daerah. Makanya kami mengandaikan apa yang kita tawarkan sebagai kota terakota itu memang salah satu langkah untuk memperlihatkan bagaimana karakter sebuah wilayah itu ingin dibangun. はい、ありがとうございました。それでは、ちょっとこの次の、ものに行きたいと思います。これちょっと自分も気になってたんですが、今、アリフさんの背後にあるテラコッタのオブジェと写真についてどのような背景があるのか教えてください。確か以前はプライベートなラジオ局のプランもあったと記憶しています。それについても現在はどうしているか教えてくださいということです。Ya, ini yang di belakang ini apa ya? Piagam atau apa sih namanya ya? Jadi penghargaan buat ini penghormatan bagi orang Jatiwangi yang cukup tekun mengelola tanah gitu. Jadi kita istilah kami ini wasiat apa ya wasiat? Testamen gitu, testamen untuk orang yang kita hargai yang punya dedikasi tinggi pada tanah Jatiwangi. Ini saya ini acaranya, ini sebagian prototipenya ada di sini, biasanya kita taruh di atas. Jadi kalau ke sini ada genteng yang agak punya motif, itu berarti orang yang cukup dihormati di sini. Nah, kalau yang foto lukisan di belakang ini adalah lukisan yang karya drawing yang sebuah tungku ya, open pembakaran genteng, kilen pembakaran genteng yang mulai hancur karena mulai bangkrut. Ini jadi ini beberapa kami ini sebelahnya gambar kolonial gitu yang ini. Jadi sebenarnya ini bagaimana cara kami menghargai apa yang kami anggap penting gitu di sini untuk agar orang lain juga menghormati apa yang didedikasikan gitu. はい、ありがとうございます。 Saya boleh bertanya nggak? どうぞ。 Siapa yang mau membantu ke sini untuk membuat kota terakota menjadi sangat baik? ぜひという方はチャットにちょっと名乗りを上げてください。Oh, siap.
いや、でもすごい、その街をこれから作っていこうっていう、それは本当に大事なことだと思いますし、で、それがさらに、このポストコロナというか、そのコロナの、生活の中でどういった都市が、大切なのかっていうことはやっぱり、我々が今回企画してきたこのトークのテーマともかなり一致するので、自分もこれからやっぱりそういうとこ考えていきたいなと思ってます。Ya udah kalau begitu, ayo bantu sini. いや、本当はこれ可能な人はなんか全然こう、ズームのカメラとかつけてみんなで喋れたらもっとなんかいろんな可能性が出てくるんだろうなと思うんですけど、もう収集がつかなくなってしまいそうなので、それはまたちょっといつかそういうオンラインの可能性も含めて企画していきたいなと思います。ありがとうございます。そしたらじゃあ次を、最後の質問に、したいと思います。お話ありがとうございます。アリフさんの活動の原点になっているのがお母様の活動だというのが分かりました。お母様のような方は、ジャティワンギには少なくないのでしょうか。外来者を受け入れるというのは、ジャティワンギの伝統のようなものでしょうか。お母様が人々を受け入れるようになったきっかけや背景はありますか。食事を提供し続けるのは経済的基盤が必要だと思いますが、お母様の場合はどのように経済的に可能になっていたのでしょうか。Oh, iya ya. Ya, memang mungkin ini tipikal masyarakat di sini, mungkin juga di banyak wilayah, di banyak negara, eh, di beberapa negara atau kota lain atau desa lain, memang yang mungkin peran ibu memang jadi sangat penting untuk menerima siapapun yang datang sebagai tamu, kemudian menjadi keluarga kemudian gitu ya. Mungkin hampir serupa dengan ibu-ibu yang lain, cuma kebetulan kami ingin menceritakan bagaimana posisi ibu kami ini dalam program-program JAP yang begitu terbuka untuk menerima orang, juga menerima ide orang, dan kemudian bekerja sama dengan ide-ide lain dan melontarkan ide-ide dari kita juga gitu. Jadi ini saya mau jelaskan soal itu aja sebenarnya, hubungan ibu kami dengan program JAP yang juga cukup terbuka untuk dimasuki dan dikolaborasikan. Ya untuk bagaimana menyediakan makanan di sini memang menakjubkan. Kami juga suka terkejut kalau dihitung secara nominal jumlahnya cukup besar. Dan uangnya nggak tahu datang dari mana, karena bisa ada orang memberi beras, ada orang ya berbagi apapun di sini untuk makan bersama. Tapi kalau dihitung secara nominal, secara uang memang besar sekali. Tapi nggak ada habis-habisnya sampai hari ini. Saya nggak tahu dari mana sebenarnya ini kekuatannya. Karena kami sendiri juga jarang berhitung soal ini. Mungkin karena kami takut sebenarnya berhitung. Kalau berhitung jadi kelihatan besar. Dan kami mungkin tidak mampu kalau harus mendatangkan uang sebegitu besar. Gimana ya? Ini juga ajaib. Mungkin karena sebenarnya kalau kita berbagi atau menolong orang lain atau menggerakkan orang lain, pasti ada orang yang juga menolong kita. Saya nggak tahu deh ininya. Tapi memang makan kita sampai hari ini ada terus untuk banyak orang. はい、ありがとうございます。やっぱりそうですね、なんかその隣の人をこう、助けるというか、さっきのアリフさんの、呼びかけでやり取りもそうですけど、やっぱりなんか自分が今までインドネシアでこう、少しの間、調査とか研究をしてた間に感じてたものっていうのが、本当にそういうこう、気軽に、あんまりこう境界っていうものがなくて、で、お互いがいつでもお互いをこう
助けるというような、そういう気軽さみたいなものをすごい感じていて、で、それがやっぱコレクティブっていうものを、形成している一つの大きな要素なのかなっていうふうに思ってました。で、ただ、なかなかそういう面がオンライントークっていうこの形では、なかなか伝えられなくて、どうしてもプレゼンで硬くなってしまって、質疑応答みたいな中でなってしまう中で、やっぱ今日最終回にしてこういうふうにアリフさんにさっきみたいに話しかけていただいて、少しでもなんかそんな雰囲気とか、彼らのなんか共同体としてのあり方みたいなのがなんかよく伝わったんじゃないかなと思って、自分としてはすごい嬉しい回でした。最終回なので、ちょっと最後に、一言ご挨拶をさせてください。5月から始まって延期を挟んで約4ヶ月にわたってインドネシアにおけるコレクティブ的活動のお話を、いろんな方に伺ってきました。各界の登壇者の皆様には興味深い実践の数々を共有していただき、誠にありがとうございました。そして本企画をより一層充実なものにしていただいた通訳の岩田さん、長期にわたってご尽力を賜り、誠にありがとうございました。参加者の皆様には毎回チャットで貴重なご意見やご質問などをいただいたおかげで、各セッションで活発な議論や交流が生まれました。アンケートでもご感想やご助言などをたくさんいただき、とても励みになりました。誠にありがとうございました。皆様の様々なリアクションを拝見して、自分自身も多くの発見がありましたし、多くのことを学ぶことができました。本企画が皆様にとっても少しでも何かのお役に立てていたら幸いです。今後はウェブサイトのアーカイブ公開を進めていき、最終的には複数の研究者の方からのエッセイのご寄稿なども予定しております。更新した際には皆様にもご連絡いたしますので、ウェブサイトの方もぜひご覧ください。インドネシアも日本も新型コロナウイルスの感染状況が悪化しておりますが、そのような時だからこそ、人と人との関係性をもう一度見つめ直して、協力してこの危機を乗り越えていけたらと思います。どうもありがとうございました。はい。そして本日、貴重なお話をしていただいたアリフさんもどうもありがとうございました。何か最後に一言あったら、ぜひどうぞお願いします。Ya, ya pertanyaan sama, bagaimana kemudian kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik setelah ada corona. Dan mohon idenya, gagasannya atau arahnya yang sudah terpikirkan boleh dikirim ke saya dan mungkin kami akan kerjakan. はい。ありがとうございました。それでは、本日のトーク、そして本企画オンライントーク、これで、終了となります。どうもありがとうございました。